Saya lulusan S1 UNES, S2-nya di Undip, kemudian sedang S3 di Undip juga. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir studi saya. Jadi Bapak Ibu, penekanannya adalah disertasi saya itu penekanannya kepada ini. Jadi bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam intervensi perubahan norma sosial terkait perkawinan usia anak di masyarakat. Jadi ibu-ibu sekalian, saya sampaikan bahwa perkawinan usia anak di terminologi perkawinan adalah bahasa dari legalisasi, yaitu dari undang-undang perkawinan, sehingga promotor saya mengatakan ya udah perkawinan, tidak pernikahan gitu ya. Perkawinan usia anak di masyarakat itu memang menjadi dilema ya, menjadi permasalahan yang sangat rumit sekali, karena penyelesaiannya itu membutuhkan banyak berbagai faktor yang harus diintervensi. Dan ternyata faktanya adalah mengatakan bahwa tadi ibu yang melahirkan di bawah umur 20 tahun itu ternyata potensi untuk melahirkan BBLR itu hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di atas 20 tahun. Jadi oleh karena itu permasalahan perkawinan usia dini ini memang harus disentuh oleh berbagai sektor. Kan ada 4 poin kurang lebih ya, terkait dengan latar belakang permasalahan perkawinan anak dan kehamilan usia anak. Saya sampaikan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia sampai dengan saat ini. Di ASEAN adalah kita yang tertinggi, di dunia secara keseluruhan kita peringkat ke-8. Revisi undang-undang perkawinan ternyata tidak kunjung juga membawa dampak yang signifikan pada penurunan kasus perkawinan anak. Buktinya masih saja terjadi. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih sangat tinggi, dan kehamilan usia remaja kurang dari 19 tahun ini juga masih sangat tinggi di Indonesia. Ini menjadi masalah kita bersama. Bapak Ibu, jadi Indonesia itu sebenarnya tidak kurang-kurang ya, tidak kurang-kurang punya program terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak ini. Bahkan dari semua institusi, semua lembaga itu mengeluarkan program atau mengadakan kegiatan. Tapi ternyata kegiatan itu tidak membawa dampak yang signifikan juga, karena dinilai atau dirasa bahwa kegiatan tadi atau program-program tadi masih sifatnya adalah parsial. Nanti pendidikan sendiri memberi beasiswa, kebijakan atau regulasi juga. Kantor pemberdayaan dan perlindungan anak juga punya program. Akar masalahnya sebenarnya ada di hilirnya ya. Oleh karena itu hilirnya itu juga perlu diintervensi secara optimal. Hulunya itu sebenarnya pemerintah sudah tidak kurang-kurang, nyatanya sudah ada program, kemudian undang-undang juga sudah mendukung, tapi ternyata prakteknya di hilirnya itu masih banyak yang tidak dilaksanakan secara baik. Jadi ini angka kumulatif Bapak Ibu, angka kumulatif, bukan angka per tahun ya, tetapi angka kumulatif. Jadi kalau dilihat riwayat wanita yang menikah kurang dari 19 tahun itu ya, sampai dengan tahun 2018 di Indonesia itu masih 35%, di Jateng itu 38%, di Grobogan 59%. Ini kemudian kita lihat di tahun 2022 ya, di tahun 2022 di Indonesia itu masih 33%, di Jawa Tengah 37%. Jawa Tengah lebih tinggi dari angka nasional. Kemudian di Grobogan lebih tinggi dari angka nasional maupun angka Jawa Tengah. Jadi secara kumulatif, riwayat perempuan yang menikahnya dulu adalah kurang dari 19 tahun. Sampai dengan 2022 itu di Indonesia 21%, di Jateng 21% juga, di Grobogan 32%. Jadi memang Grobogan masih di atas angka nasional maupun angka provinsi. Pak Ibu, beberapa kajian yang sudah saya lakukan kaitannya di Grobogan. Jadi Kabupaten Grobogan ini menjadi wilayah dengan prevalensi perkawinan yang tertinggi di Jawa Tengah. Grobogan juga menjadi wilayah dengan kematian ibu umur kurang dari 20 tahun yang juga lumayan masih tinggi di Jawa Tengah. Ini datanya kebetulan saat itu saya kumpulkan di 2019 dan sampai dengan 2021. Kemudian menjadi peringkat 1 jumlah kasus kematian ibu umur kurang dari 20 tahun di Jawa Tengah. 2018 itu ditemukan 3 kasus kematian ibu nifas umurnya kurang dari 20 tahun ya, meninggal pada masa nifas.
Kemudian 2020 itu ada 2 kasus, kemudian 2021 ada 6 kasus. Jadi ini yang benar-benar umurnya adalah kurang dari 20 tahun. 3.400 bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia kurang dari 30 tahun pada tahun 2020 sampai tahun 2021, di mana perempuan yang menikah dan hamil pada usia kurang dari 20 tahun memiliki resiko 1,7 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR. Perkawinan usia anak ini menjadi fenomena sosial dan mungkin ada kaitannya dengan tradisi atau budaya di Grobogan. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah turun-temurun antar generasi. Ibu yang menikahnya pada usia muda itu kecenderungannya anaknya juga menikah di usia muda. Jadi ini data pengadilan, datanya dari Petitum. Saya punya data ribuan juga ya, hampir 3.000 data dari Pengadilan Agama. Jadi kemudian di Kabupaten Grobogan, Bapak Ibu, ini faktanya ya seperti itu. Jadi perkawinan anak, jadi di Kabupaten Grobogan itu perkawinan anak itu dianggap sudah tidak tabu, atau ada yang menganggap tidak tabu. Bahkan kalau anak itu menikah pada usia yang lebih dewasa, itu malah justru anakmu tidak laku, tidak payu gitu. Kemudian tabu untuk menolak lamaran dari laki-laki. Kemudian ada juga stigma menjadi perawan tua atau perawan kasep, istilah di sini ya. Kalau belum menikah pada usia 17 tahun. Jadi 17 tahun belum punya calon itu dianggapnya nanti akan menjadi perawan kasep. Dan ada perjodohan sejak masih sekolah. Oleh karena itu praktek perkawinan ini adalah merupakan perilaku yang sebenarnya itu kalau menurut yang saya pelajari, perkawinan itu sebenarnya adalah perilaku yang bisa direncanakan sebenarnya. Bisa direncanakan oleh siapa? Tentu saja adalah oleh orang tua, oleh keluarga itu. Jadi pokoknya anak ini harus diberikan visi misi kehidupan yang baik sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang nanti menjadi penyebab pada perkawinan usia dini atau usia anak. Nah ini, jadi ini data Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan. Untuk penyebabnya adalah, nah ini miris sebenarnya. Ketika promotor saya, profesor saya sampaikan ini, loh ternyata perilaku pacaran ya, bukan hamil. Tapi kalau ini perilaku pacaran, sebenarnya ini bisa dicegah. Nah ini makanya yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana model untuk bisa mencegah perilaku seperti ini agar tidak terjerumus kepada penyebab perkawinan usia anak. Jadi yang hamil itu hanya 15,9%. Jadi sebenarnya runtang-runtung bareng, dolan bareng gitu. Tapi kadang tinggal serumah itu loh ya. Nah ini fenomena dispensasi. Karena tadi melihat bahwa perilaku pacaran itu dikabulkan sebagai alasan pengajuan dispensasi, ini menjadi memprihatinkan. Oleh karena itu, karena perilaku pacaran itu menjadi alasan pengajuan dispensasi dan ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dispensasi menjadi peluang ya bagi orang tua untuk mudah mengajukan dispensasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 peran ini sebenarnya kalau di tingkat desa. Siapa? Yaitu pemerintah desa. Karena tadi dispensasi itu biasanya ada pengantar gitu dari desa. Makanya 3 kekuatan ini, terus kemudian di masyarakat kan ada juga tokoh ya. Tokoh yang dipandang punya pengaruh, punya kekuatan untuk bisa mengubah mindset, mengubah niat, mengubah tradisi dan lain sebagainya. Sehingga kolaborasikan untuk penelitian saya ini. Penelitian saya Bapak Ibu ini mengambil di 2 lokasi. Yang pertama adalah Kecamatan Grobogan, kemudian yang kedua di Kecamatan Ngaringan. Jadi idealnya adalah di 2 wilayah dengan kasus yang setara, tapi lokasinya adalah tidak berdekatan. Jadi tahapan penelitian saya yang ini akan saya lakukan adalah analisis potensi dan masalah. Nanti akan ada instrumen yang nanti bisa diisi dengan HP Bapak Ibu sekalian. Dan nanti setelah itu kami akan melaksanakan implementasi model. 3 aktor ini akan kita beri pelatihan. Terus kemudian nanti harapannya adalah ketiga aktor ini nanti mendelivery, ya kan, mendelivery itu untuk di desa masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah monitoring. Jadi untuk ini desain penelitiannya. Jadi saya sudah melakukan, saya akan melakukan 3 kali studi.
studi 1 dan studi 1 itu analisis potensi dan masalah yang hari ini adalah kita laksanakan. Kemudian nanti implementasi model, dan yang terakhir adalah analisis perubahan. Ya, ini implementasinya tadi jadwalnya sudah saya sampaikan. Jadi implementasinya adalah kami melakukan atau melaksanakan pelatihan kepada tokoh masyarakat yang isinya adalah kepala desa, mudin, dan juga bidan desa. Kemudian setelah itu tokoh yang sudah dilatih tadi, kemudian setelah ini Bapak Ibu ini kepala desa, bidan, dan mudin ini mendapatkan pelatihan selama 2 hari yang tadi saya rancang, namanya didesain seperti itu. Kemudian setelah itu adalah menjalankan, ibu-ibu menjalankan tugas di masing-masing desa. Jadi ibu-ibu menjalankan tugas di masing-masing desa bersama dengan kepala desa, mudin, dan juga bidan. Ya, jadi ada pelatihan dulu untuk tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat nanti akhirnya bukan memberi pelatihan tapi memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat. Dan siapa sampelnya atau siapa nanti yang akan masuk menjadi kelompok masyarakat yang Bapak Ibu bina ini, nah ini datanya, okay. Jadi untuk tokoh masyarakat itu sudah kami tetapkan ada 36 ini berarti ibu-ibu sekalian itu sudah masuk di sini, sudah masuk di kolom bidan. Kepala desa nanti masuk kepala desa, kemudian mudin juga masuk di mudin. Kemudian yang orang tua yang memiliki anak usia 12 sampai dengan 16 tahun. Karena tadi cut off menikah kan 19 tahun ya. Maka untuk niat tidak menikahkan pada usia dini itu harus dicegati dari awal. Jadi tidak mepet ke 19. Kalau mepet, jadi kemudian jumlah sampelnya sudah kami tentukan dengan rumus tentu saja menurut kajian statistika itu sudah ditentukan. Nanti siapa orangnya nanti saya aturi ibu-ibu sekalian. Jadi ini adalah sebagai tahapan awal kita mendesain program ini. Jadi harapannya adalah saya selaku akademisi dan selaku peneliti bisa menerapkan atau mengembangkan model ini untuk bisa diimplementasikan di masing-masing desa. Harapannya adalah bisa menurunkan angka perkawinan usia anak atau kurang dari 19 tahun, dan dampak positif dari pencegahan itu tentunya akan kita bisa terima melalui perbaikan derajat kesehatan masyarakat, khususnya adalah pada kaum perempuan.